Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nova Perlita Rahma dan rekan saya yang bernama Ajeng Yuniarti Lestari, Sri Mulyani, Ita Amalia Nurhalisah, Almaida Dwiana, dan Dina Agustina akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema Peradaban Sistem Numerasi 2. Sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Sebelum ke materi, saya akan membacakan pokok bahasan presentasi kali ini terlebih dahulu. Pembahasan yang pertama ialah mengenai sistem numerasi Maya pada abad 300 sebelum Masehi, yang berisi tentang sistem posisi dan sistem bilangan bangsa Maya. Pokok bahasan yang kedua ialah mengenai sistem bilangan Yunani pada abad 600 sebelum Masehi, yang berisi tentang bilangan Atik atau Yunani kuno dan bilangan Ionik atau Yunani alfabetik. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. 1. Sistem penumerasi Maya terjadi pada abad ketiga sebelum Masehi atau setara dengan 300 tahun sebelum Masehi. Tulisan atau angka yang dikembangkan oleh bangsa Maya pada saat itu bentuknya sangat aneh, yaitu berupa bulatan lingkaran kecil dan garis-garis. Alat tulis yang dipakai yaitu tongkat yang penampaknya lindris atau bulat. Cara menggunakannya yaitu dengan menusukkan tongkat ke tanah liat yang akan berbekas lingkaran. Begitu juga ketika mereka meletakkan tongkat akan berbekas garis. Ciri-ciri sistem numerasi Maya ada 3, yaitu 1. Menggunakan basis 20, 2. Sudah mengenal simbol 0, dan yang ketiga ditulis secara vertikal. Ada pula beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam penulisan sistem numerasi Maya. Di antaranya, 1. Untuk bilangan yang lebih kecil dari 19 dipakai bilangan dasar 20. 2. Untuk bilangan-bilangan yang lebih besar lagi dipakai bilangan dasar seperti 18.20 pangkat 0, 18.20 pangkat 1, dan seterusnya. Aturan yang terakhir adalah ditulis dari atas ke bawah. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem posisi bilangan Maya, yang dimana pada suku India Maya dan suku Inca yang terletak di Amerika Selatan telah dikenal memiliki peradaban yang tinggi. Di antaranya, mereka telah memiliki sistem angka atau yang biasa kita sebut dengan numerasi. Dan ternyata, sistem bilangan Maya ini merupakan bilangan yang memiliki banyak keistimewaan apabila dibandingkan dengan sistem-sistem yang lainnya, di mana pada sistem bilangan Maya ini telah adanya lambang 0. Jadi dibandingkan dengan sistem sebelumnya, pada sistem bilangan Maya ini sudah memiliki banyak perubahan dan semakin berkembang daripada sebelumnya. Kita bisa lihat di bawah ini ada salah satu gambar yang merupakan peninggalan dari peradaban sistem numerasi kedua. Dan untuk yang selanjutnya masih mengenai tulisan Maya, yang dimana penulisan bilangan Maya ini ditemukan oleh Francisco de Cordoba pada tahun 1517 Masehi di kota Meksiko, tepatnya di Jazirah Yucatan. Dan bilangan Maya ini merupakan gabungan dari noktah dan garis. Dan perlu diingat bahwa aturan yang perlu diperhatikan dalam penulisan bilangan Maya itu, untuk bilangan yang lebih kecil dari 19 menggunakan bilangan dasar 20, dan yang lebih besar akan menggunakan bilangan dasar 18 kali 20 pangkat 1, 18 kali 20 pangkat 2, dan seterusnya. Kita bisa lihat pada tabel di bawah ini, di mana di sini ada pada posisi pertama itu ada 20 dengan nilai posisinya itu adalah 20 pangkat 1, di mana ini itu adalah nilainya 1. Dan 20 pangkat 1 ini merupakan lambang untuk posisi satuan sampai dengan puluhan. Untuk yang kedua itu ada nilai posisi digit untuk 18 kali 20 pangkat 1, di mana nilainya itu adalah 360, dan ini merupakan lambang untuk posisi puluhan sampai dengan ribuan. Untuk nilai posisi yang ketiga itu ada 18 kali 20 dipangkatkan 2, di mana hasilnya itu adalah 7200, dan ini merupakan
lambang posisi ribuan sampai dengan puluh ribuan. Dan untuk yang keempat itu ada 18 kali 20 dipangkatkan 3, dimana hasilnya itu adalah 144.000, dimana ini itu merupakan lambang untuk posisi puluh ribuan sampai dengan ratus ribuan. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang sistem bilangan bangsa Maya. Bangsa Maya mengembangkan sistem numerasi yang merupakan hasil adopsi dari tulisan hieroglif. Sistem numerasi yang digunakan bangsa ini lebih kompleks karena terdiri dari garis dan titik. Ada beberapa contoh gambar yang dibuat oleh bangsa Maya pada saat zaman dahulu, yaitu ada di sebelah kiri. Gambar sebelah kiri yaitu contohnya. Contoh-contoh lambang atau lambang dari sistem bilangan bangsa Maya. Yang pertama adalah angka 0. Angka 0 dilambangkan oleh cangkang. Cangkang yang bisa kita lihat, gambar cangkangnya itu seperti itu ya, seperti di gambar sebelah kiri. Lalu angka 1 dengan titik 1. Dengan 1 titik gitu kan. Untuk yang angka kedua, angka 2 itu dengan dilambangkan dengan 2 titik, lalu angka 3 dengan 3 titik, angka 4 adalah 4 titik. Lalu, lambang dari angka 5 yaitu dengan garis. Jika angka 6, 1 garis dan 1 titik. Dan selanjutnya, jika angka 10 itu terdiri dari 2 garis horizontal yang disusun. Jadi, ada 1 garis di bawah dan ada 1 garisnya di atas. Jadi, 10 kan 1 garisnya 5. Jika 2 jadi 10. Begitupun 15. Jika 15 berarti kan ada 3 garis horizontal. Yang pertama 5, ditambah lagi 1 berarti 5, tambah lagi 1 jadi 15 sampai 19 dan selanjutnya. Seperti itu. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 2. Sistem bilangan Yunani. Dahulu di Yunani, ketika orang-orang primitif masih tinggal di dalam gua dan mengandalkan makanan dari tanaman, pepohonan, dan berburu, peran matematika seperti bilangan dan hitungan tidaklah terlalu diperlukan. Tetapi mereka mulai menyadari bahwa dalam persediaan dan peternakan hitung-menghitung mulai dibutuhkan. Awal mulanya mereka menggunakan hitungan yang sederhana, yaitu membandingkan 2 kelompok yang memiliki besaran berbeda, di mana kelompok 1 memiliki besaran yang lebih besar daripada kelompok 1 lainnya. Tetapi sistem tersebut tidak dapat digunakan pada kepastian kepemilikan seseorang antara seseorang dan seseorang lainnya, sehingga mereka mulai menggunakan hitung-menghitung dalam hal yang sederhana lainnya, yaitu menggunakan kerikil, simpul tali, ranting, dan bahkan jari jemari. Tetapi hal tersebut tidaklah cukup praktis, sehingga mereka kembali berpikir ulang untuk menggunakan bilangan pada sebuah lambang. Lambang atau simbol yang menyatakan bilangan merupakan angka. Sama halnya seperti di Mesir, bangsa Yunani pun memiliki numerasinya sendiri, yaitu ada 2. Yang pertama, sistem Yunani kuno bilangan Atik, yang kedua sistem Yunani kuno alfabetik. Bilangan Atik Yunani kuno. Sistem numerasi ini berkembang sekitar abad 600 sebelum Masehi dan dikenal sebagai angka akroponik karena simbol yang berasal dari huruf pertama dari kata-kata yang mewakili simbol 5, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan. Sistem bilangan akroponik ini sedikit lebih primitif, di mana bentuk lambangnya sangat sederhana sekali, kira-kira setara dengan sistem numerasi Mesir kuno hieroglif, di mana angka 1 sampai 4 dilambangkan dengan lambang tongkat dengan perulangan lambang. Untuk bilangan 5 dilambangkan huruf besar seperti huruf R kecil, yaitu huruf awal dari pente. Sedangkan bilangan 6 sampai 9 dilambangkan dengan menggunakan kombinasi lambang bilangan 5 dengan lambang bilangan 1. Bisa kita cermati lambang pada tabel berikut. Lambang tersebut merupakan perbedaan bentuk angka 50 di tiap negara kota Yunani yang berbeda, mulai dari 1500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi.
Karakteristik lambang bilangan Atik, yaitu yang pertama menyerupai penulisan lambang Mesir kuno, yang kedua ditulis menurut sistem pengelompokan, yang ketiga menggunakan dasar bilangan desimal, dan yang keempat menggunakan lambang bilangan pengganti pada setiap pertengahan kelipatan 10. Lambang lain yang digunakan sebagai penyingkat yaitu seperti pada gambar huruf awal dari pente yang berarti 5. Kita perhatikan tabel berikut. Terlihat bahwa sistem numerasi Yunani menggunakan lambang atau simbol untuk mewakili angka. Di antaranya ada angka 1 yang dilambangkan dengan tongkat, ada angka 10 yang dilambangkan seperti segitiga atau kita baca dengan deka. Kemudian ada angka 100 yang dilambangkan dengan huruf H besar yang dibaca dengan hekaton. Angka 1000 dilambangkan dengan huruf X besar yang dibaca dengan hiliol atau hilias, dan untuk angka 10.000 dilambangkan dengan M besar yang dibaca mirion. Sistem numerasi Yunani kuno alfabetik atau Ionik, yaitu perkembangan alfabetik, merupakan tulisan tertua dari masyarakat purba. Kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, bangsa Ionia dari Yunani yang telah mengembangkan suatu sistem angka, yaitu alfabet Yunani sendiri yang terdiri dari 27 huruf. Bilangan dasar yang dipergunakan mereka adalah 10. Ada 3 lambang bilangan Ionik, yaitu yang pertama, tidak mengenal sistem penulisan berdasarkan letak bilangan. Yang kedua, dasar bilangan desimal dan seksagesimal. Yang ketiga, lambang bilangan 0 tidak dikenal tetapi lambang untuk menunjukkan tempat kosong. Adapun sistem penulisan Yunani kuno alfabetik yang memiliki beberapa aturan, yaitu yang pertama, bilangan yang terdiri dari 2 digit. Caranya dengan menjumlahkan angka puluhan dan angka satuan. Contohnya yaitu 19 sama dengan 10 ditambah 9. Jika dilambangkan yaitu I, Ki, atau Yola Theta. Yang kedua, bilangan yang terdiri dari 3 digit, yaitu caranya dengan menjumlahkan angka ratusan dengan angka puluhan dan angka satuan. Contohnya yaitu 174 sama dengan 100 ditambah 70 ditambah 4. Jika dilambangkan yaitu ROD atau Rho Omicron Delta. Yang ketiga yaitu bilangan yang terdiri dari 4 digit atau ribuan. Caranya dengan membubuhi tanda aksen. Contohnya yaitu 1287. Jika dilambangkan yaitu A aksen SPZ atau A aksen Sigma Phi Zeta. Yang keempat, bilangan yang terdiri dari 5 digit atau lebih, yaitu dengan menaruh angka yang bersangkutan di atas tanda M. Contohnya 23.734. Materi mengenai peradaban sistem numerasi 2 telah selesai kami sampaikan. Kesimpulan dari materi tersebut ialah penulisan bilangan Maya ditemukan oleh Francisco de Córdoba pada tahun 1517 Masehi di kota peninggalannya di Meksiko, tepatnya di Jazirah Yucatan. Penulisan bilangan Maya adalah hasil adopsi dari tulisan hieroglif yang berupa bulatan atau noktah dan garis, yang dipengaruhi oleh alat tulis berupa tongkat yang penampangnya berbentuk lindris atau bulat. Satu noktah mempunyai nilai 1 dan satu garis memiliki nilai 5. Keistimewaan pada numerasi Maya ialah sudah mengenal lambang 0. Dan kesimpulan dari bilangan Yunani ialah 1. Orang Yunani menggunakan metode bangsa Meks dalam penulisan bilangan-bilangan, kemudian diubah dengan menggunakan huruf abjad dengan menambah beberapa notasi yang diambil dari bangsa Samyia. 2. Huruf-huruf yang digunakan bangsa Yunani dalam penulisan bilangan adalah huruf pertama dari nama masing-masing bilangan. 3. Jumlah huruf Latin kuno yang digunakan bangsa Yunani sebagai bilangan-bilangan adalah 27 huruf. Sistem bilangan ini terdiri dari 3 macam digit, yaitu satuan, puluhan, dan ratusan. 4. Dalam penulisan bilangan Yunani, ada 2 sistem numerasi yang digunakan, yaitu sistem numerasi Yunani Atik dan sistem numerasi alfabetik. Selain itu, bilangan Yunani juga dapat diaplikasikan ke dalam operasi perhitungan matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ajukan pertanyaan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.